Mengapa? Dunia tidak bisa kehilangan Indonesia. Sebuah pemandangan di jalanan Indonesia telah membuat seorang wartawan BBC terdiam. Rahasia kekuatan sejati Indonesia terungkap, mengguncang seluruh dunia. Ini adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Segera alihkan ke siaran langsung di Indonesia sekarang. Cepat, para pemirsa sekalian. Apakah Anda masih ingat? Baru minggu lalu, saluran berita BBC berencana menyiarkan laporan khusus mengenai ketegangan geopolitik di Asia Tenggara. Awalnya, ini hanyalah sebuah tugas liputan yang penuh dengan analisis mengenai salah satu sudut paling dinamis dan berisiko di planet ini. Namun, ketika wartawan senior kami, Bram, menginjakkan kaki di tanah ini dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang, ia mengambil keputusan gila, merobek semua naskah yang telah disiapkan. BBC bahkan tidak ragu untuk menyela siaran berita darurat Eropa yang sedang berlangsung dan segera beralih ke tayangan langsung dari Indonesia. Pemandangan seperti apa yang bisa membuat media barat yang telah melihat segalanya dan bahkan terkadang sedikit angkuh begitu terguncang, sampai-sampai mereka melupakan bayang-bayang konflik dan malah memberikan pujian yang tulus, nyaris sakral, kepada bangsa kepulauan ini. Sebelum kita terus mengungkap kebenaran yang mengejutkan ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya dari belahan dunia mana Anda menonton video ini. Dan pastikan Anda berlangganan saluran kami, karena berita tentang Indonesia berikutnya benar-benar akan menjungkir balikkan pandangan dunia Anda. Anda pasti tidak ingin melewatkannya. Saya Bram, seorang jurnalis yang telah berkecimpung dalam berita perang dan politik selama 20 tahun. Sejujurnya, saat menerima tugas untuk pergi ke Indonesia, hati saya terasa berat. Sebelum keberangkatan, halaman depan media arus utama barat dipenuhi dengan judul-judul yang menyesakkan. The Economist menyebutnya sebagai cincin api yang berdetak. CNN terus-menerus menyimulasikan skenario terburuk dari kerusuhan sosial dan bencana alam. Saat melakukan check-in di Bandara Heathrow, London, saya bahkan menyelipkan rompi anti-peluru Kevlar seberat 5 kg ke dalam koper. Dalam benak saya membayangkan berbagai skenario. Jalanan mungkin dipenuhi karung pasir dan kawat berduri, truk-truk militer menderu di jalanan Jakarta, wajah orang-orang dipenuhi ketakutan dan kecemasan akan masa depan persis seperti yang saya lihat di Kiev atau jalur Gaza. Saya pikir saya akan terbang ke sebuah tong mesiu yang bisa meledak kapan saja. Namun, ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saat saya melangkah keluar dari Garbarata, kenyataan menampar saya dengan keras. Bukan karena kekacauan, melainkan karena sebuah keteraturan sempurna yang membuat saya merinding. Tidak ada tentara bersenjata lengkap, tidak ada sirene serangan udara yang memekakkan telinga. Yang menyambut saya adalah sebuah negara modern yang terang benderang, efisien dan bersih hingga terasa tidak nyata. Lantai bandara berkilau seperti cermin. Ribuan penumpang bergerak dengan tertib di antrean imigrasi. Ketenangan dan efisiensi itu membuat saya, yang terbiasa dengan kekumuhan dan teriakan di Bandara JFK New York, merasakan sebuah gegar budaya yang dahsyat. Bagaimana mungkin ini tempat paling berbahaya di dunia? Gumam saya pada diri sendiri sambil memandangi semua ini. Ini lebih terlihat seperti utopia dari masa depan. Tetapi saat itu saya tidak tahu. Ini barulah awal dari keterkejutan saya. Senjata terkuat bangsa ini bukanlah rudal atau jet tempur yang kami diskusikan di berita barat, melainkan sebuah kekuatan peradaban yang mengakar kuat di tanah ini, mengalir dalam darah setiap orang, dan sungguh mengagumkan. Saat saya menaiki MRT menuju pusat kota Jakarta, barulah saya benar-benar sadar betapa menggelikannya ketidaktahuan saya tentang Indonesia. Adegan yang terjadi selanjutnya di dalam gerbong kereta benar-benar menghancurkan rasa superioritas saya sebagai orang barat. Bagi seseorang seperti saya, yang terbiasa dengan stasiun London Underground yang kotor atau aroma pesing dan grafiti yang tak kunjung hilang di subway New York, MRT Jakarta, bukan sekadar alat transportasi. Ia lebih menyerupai sebuah kuil peradaban modern. Ketika saya masuk ke stasiun, reaksi pertama saya adalah panik memeriksa sol sepatu karena lantainya bersih luar biasa. Lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya lampu, bahkan lebih bersih dari meja makan di rumah saya. Tidak tercium sedikit pun bau apek di udara. Yang ada hanyalah aroma segar dari pendingin udara yang bekerja. Di eskalator, saya menyaksikan pendidikan tanpa suara pertama yang mengejutkan. Ratusan, bahkan ribuan komuter, tanpa ada polisi yang mengatur,
tanpa pengeras suara yang berteriak-teriak, seolah-olah telah menerima pelatihan militer yang ketat, secara otomatis berdiri di sisi kiri, menyisakan jalur kanan bagi mereka yang terburu-buru. Keteraturan yang telah mendarah daging ini membuat saya teringat pada turis-turis barat yang kacau di bandara tadi, dan saya merasa sedikit malu. Tetapi, sebelum saya sempat meresapi keteraturan ini, sebuah data yang diberikan oleh pemandu wisata hampir membuat saya berteriak. Menurut statistik terbaru, tingkat keandalan keberangkatan rata-rata MRT Jakarta mencapai angka yang mencengangkan. 16,45 juta gerbong kilometer. Apa artinya ini? Ini berarti, sistem ini harus berjalan lebih dari 16 juta kilometer sebelum kemungkinan terjadi satu kali kegagalan yang menyebabkan penundaan lebih dari 5 menit. Ini bukan hanya nomor satu di dunia. Ini adalah keajaiban dalam ilmu rekayasa. Dibandingkan dengan ini, London Underground dan New York Subway yang kami banggakan tampak seperti tumpukan besi tua berkarat. Saat saya masih terpana dengan data tersebut, sebuah adegan yang lebih mengguncang jiwa saya terjadi. Pintu kereta terbuka, dan sekelompok anak sekolah dasar yang baru pulang sekolah masuk. Di negara saya, anak-anak seusia ini, jika tidak dijemput orang tua, muncul sendirian di transportasi umum adalah ilegal, bahkan sangat berbahaya. Tapi di sini, mereka berkelompok, membawa tas sekolah besar, wajah mereka memancarkan senyum tanpa beban. Pandangan saya tertuju pada seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun. Di tangannya, ia memegang segelas es teh manis yang ikonik di Indonesia dengan embun menggoda di sisi gelasnya. Bagi seorang anak, menahan diri untuk tidak meminumnya di sore yang panas pastilah sangat sulit. Saya memperhatikannya, berpikir, dia pasti akan menyesapnya diam-diam. Namun, selama 20 menit perjalanan, ia bahkan tidak pernah memasukkan sedotannya ke mulut. Ia tahu apa arti garis kuning pembatas itu. Di dalam area berbayar MRT, dilarang makan dan minum. Ini bukan karena takut denda. Ini adalah sebuah penghormatan terhadap ruang publik yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Saya menoleh ke juru kamera di samping saya dan bertanya, "Bisakah kau percaya ini? Disiplin diri seorang anak berusia 7 tahun bahkan melampaui kebanyakan orang dewasa di barat." Saat itulah saya mengerti mengapa media salah menyebut tempat ini berbahaya. Sebuah masyarakat di mana bahkan seorang siswa sekolah dasar bisa begitu disiplin, begitu mandiri pulang ke rumah, bagaimana mungkin berbahaya? Tetapi saat itu saya belum tahu. Guncangan tentang keamanan dan kepercayaan ini baru saja dimulai. Peristiwa yang akan terjadi selanjutnya akan sepenuhnya meruntuhkan persepsi saya tentang batas kejujuran manusia, bahkan membuat saya ragu apakah saya sedang bermimpi. Keluar dari stasiun MRT, malam di Jakarta terang benderang. Di London atau Paris, berjalan sendirian di jalanan larut malam seringkali membutuhkan kewaspadaan tinggi, selalu waspada terhadap suara langkah kaki di belakang. Tapi di sini, saya melihat wanita-wanita muda berjalan santai dengan earphone. Anak-anak yang baru pulang les tertawa di depan minimarket. Ini adalah sebuah hak yang di barat sudah menjadi kemewahan yang nyaris punah. Kebebasan dari rasa takut. Untuk memverifikasi perasaan ini, saya memeriksa data terbaru. Menurut Indeks Keamanan Global Numbeo 2024, Indonesia berada di peringkat keempat dunia, dan kota Jakarta yang saya tinggali bahkan menempati urutan ketiga. Ini bukan sekadar angka dingin. Ini adalah pelukan terlembut yang diberikan bangsa ini kepada setiap penduduknya. Tetapi yang benar-benar membuat saya tidak percaya dengan mata saya adalah pemandangan yang saya lihat di pinggir jalan. Indonesia dijuluki kerajaan sepeda motor. Di kedua sisi jalan terparkir puluhan ribu sepeda motor. Ini tidak aneh di Asia. Yang aneh adalah kondisi mereka. Saya melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan. Di spionnya tergantung sebuah helm full face yang kelihatannya tidak murah. Di dek pijakan kaki bahkan tergantung sekantong gorengan yang masih hangat dan segelas minuman. Dan pemiliknya tidak terlihat sama sekali. Mungkin sedang pergi ke toko terdekat. Tanpa gembok, tanpa ada yang menjaga, begitu saja terpapar tanpa pertahanan di jalan yang ramai. Apa ini lelucon? Saya berhenti dan menatap lekat-lekat kantong gorengan itu. Di kampung halaman saya, atau di kota besar manapun di Eropa, helm itu akan lenyap dalam 5 menit. Kantong makanan itu mungkin tidak akan bertahan, bahkan 1 menit. Di tempat kami, waspada terhadap orang lain adalah naluri untuk bertahan hidup. Tetapi di sini, orang-orang sepertinya hidup di alam semesta, paralel yang penuh kebaikan. Saya tidak tahan untuk bertanya kepada pemandu,
Dia tidak takut dicuri? Helm itu harganya lumayan, kan? Pemandu itu tersenyum dengan senyum yang mulai saya kenali. Sedikit bingung, seolah-olah saya yang tidak mengerti. Siapa yang mau mencuri makan malam dan helm orang lain, Pak? Itu kan barang orang lain. Itu kan barang orang lain. Kalimat itu menghantam saya seperti palu godam. Betapa sederhananya, namun betapa luhurnya batas moral ini. Di kepulauan ini, kejujuran bukanlah perilaku yang perlu diawasi dan dipaksakan, melainkan udara yang dihirup secara alami. Saya memandangi kantong gorengan yang tergantung di motor itu, dan tiba-tiba merasa itu lebih berharga daripada hidangan mahal yang pernah saya makan di restoran Michelin. Karena itu mewakili modal sosial yang tak ternilai. Kepercayaan. Saya pikir ini sudah puncak dari kepercayaan. Tapi saya salah. Takdir, seolah ingin menaklukkan sepenuhnya saya, wartawan barat yang sombong ini, akan mengatur sebuah kecelakaan yang tak akan pernah saya lupakan. Sebuah keajaiban tentang kehilangan dan penemuan kembali akan terjadi dalam perjalanan kereta cepat besok. Itu akan sepenuhnya mengubah pemahaman saya tentang kata kemanusiaan. Jika apa yang saya lihat sebelumnya hanya membuat saya terkejut, maka apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan mekanisme pertahanan saya sebagai orang barat. Keesokan paginya, kami menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Bandung. Ini adalah naga perak yang melesat seperti peluru, dengan kecepatan hingga 350 km/jam, namun begitu stabil hingga kopi di cangkir pun tidak tumpah setetes pun. Di dalam kereta, saya sibuk menata materi untuk wawancara berikutnya di pusat teknologi digital terkemuka di Indonesia. Pikiran saya dipenuhi dengan data rumit tentang ekonomi digital dan geopolitik. Ketika kereta tiba di stasiun Padalarang, saya bergegas turun. Baru setelah pintu tertutup dan kereta mulai bergerak lagi, mengeluarkan desisan lembut, darah saya seketika membeku. Tas perlengkapan kamera saya. Di dalamnya ada 2 kamera senilai puluhan ribu dolar, semua lensa, dan yang terpenting, hard disk berisi semua rekaman yang kami ambil beberapa hari terakhir. Ini bukan hanya masalah uang. Ini adalah karier profesional saya. Habislah sudah. Saya merasa dunia berputar. Kaki saya lemas. Di London, jika Anda kehilangan tas seperti itu di kereta bawah tanah, satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah pergi ke kantor polisi, mengisi formulir yang tidak akan pernah dibaca siapapun, lalu pergi ke bar dan mabuk untuk meratapi kerugian Anda. Di Paris atau Roma, tas itu mungkin sudah dibongkar dan dijual di pasar gelap sekarang. Saya berlari seperti orang gila ke pusat layanan stasiun, dengan panik menjelaskan situasinya kepada petugas wanita muda di konter. Saya berkeringat deras, mengira dia akan mengangkat bahu atau memberi saya formulir kehilangan barang yang dingin. Tapi dia tidak melakukannya. Dia menatap saya yang panik dengan tatapan yang anehnya menenangkan. "Bapak, harap tenang. Tolong sebutkan nomor kereta dan nomor kursi Bapak." Dia mengambil radio HT, berbicara cepat dalam bahasa Indonesia yang tidak saya mengerti. Lalu, dia meletakkan HT-nya dan tersenyum kepada saya. "Sudah ketemu, Pak. Kondektur sudah mengamankannya untuk Anda. Kereta berikutnya yang kembali akan membawa tas itu ke sini dalam 20 menit. 20 menit? Saya tidak percaya telinga saya. Itu adalah 20 menit terpanjang dalam hidup saya. Ketika kereta berikutnya tiba dan seorang petugas stasiun berjalan ke arah saya sambil membawa tas punggung hitam yang saya kenal, saya hampir berlutut dan mencium tanah ini. Dengan tangan gemetar saya membuka tas, dompet, paspor, lensa, hard disk. Bahkan beberapa koin yang saya selipkan di kantong samping pun masih ada di sana, tidak tersentuh. Saking terharunya, saya mengeluarkan semua uang tunai dari dompet dan ingin memberikannya kepada petugas itu sebagai ucapan terima kasih. Di barat, ini adalah aturan, bahkan sebuah keharusan. Tapi dia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan bahasa Inggris yang aksennya kental namun tegas. "Tidak, Pak. Ini sudah tugas saya. Selamat datang di Indonesia." Saya memandangi punggungnya yang menjauh, dan mata saya tiba-tiba basah. Ini bukan sekadar menemukan barang hilang. Ini adalah sebuah kontrak sosial yang kuat. Sebuah tingkat peradaban yang dibangun di atas dasar harga diri yang tinggi dan saling percaya. Di sini, mengambil barang orang lain adalah hal yang memalukan. Sementara membantu orang lain menemukan barangnya yang hilang adalah tugas yang wajar. Saat itulah, saya akhirnya mengerti mengapa pengendara motor yang menggantungkan helmnya di motor bisa tidur nyenyak. Karena di kepulauan ini, kepercayaan bukanlah sumber daya yang langka, melainkan ada di mana-mana seperti udara.
menemukan kembali kamera saya, dan juga menemukan kembali kepercayaan saya pada kemanusiaan. Dengan perasaan haru ini, kami melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Jika pengalaman tadi menunjukkan puncak dari kekuatan lunak soft power orang Indonesia, maka tempat yang akan kami kunjungi selanjutnya mewakili kekuatan keras, hard power, bangsa ini yang mampu mengguncang dunia. Kami akan memasuki jantung teknologi global, kawasan ekonomi khusus di dekat Bandung. Dengan perasaan haru itu, kami berkendara ke selatan. Pemandangan di luar jendela perlahan berubah dari kota yang ramai menjadi jalanan rindang yang hijau. Suasananya sangat sunyi, tidak ada deru mesin yang biasa terdengar di kawasan industri, juga tidak ada cerobong asap yang menjulang ke langit. Jika pemandu tidak mengingatkan, saya akan mengira saya tersesat di sebuah taman hutan raya atau kampus universitas ternama. Tapi jangan tertipu oleh ketenangan di permukaan ini. Di tempat yang bernama kawasan ekonomi khusus ini, setiap detak nadinya memengaruhi harga saham di Wall Street, penempatan strategis Pentagon, dan nasib ponsel di saku Anda dan saya. Disinilah letak jantung teknologi global yang legendaris. Mobil kami berhenti di depan sebuah bangunan raksasa yang tampak sederhana namun dijaga ketat. Inilah inti digital Nusantara, tempat yang dengan bangga disebut oleh orang Indonesia sebagai pilar penjaga kedaulatan. Di media barat, tempat ini sering digambarkan sebagai arena perebutan geopolitik, sepotong daging empuk yang diperebutkan oleh kekuatan besar. Tapi ketika saya benar-benar berada di sini, yang saya rasakan adalah semacam kekhidmatan dan kesakralan yang nyaris bersifat religius. Melalui jendela kaca khusus di koridor pengunjung, saya menahan napas, mengintip ke dunia yang akan mengubah masa depan umat manusia. Ruang bersih, clean room. Di sana, di bawah cahaya kuning khusus, saya melihat sekelompok orang berpakaian pelindung putih lengkap sedang sibuk. Langkah mereka ringan dan presisi, seolah-olah sedang melakukan tarian tanpa suara. Pemandu mengatakan kepada saya bahwa tingkat kebersihan di sini 1000 kali lebih tinggi dari ruang operasi rumah sakit. Bahkan sebutir debu yang lebih kecil dari bakteri pun dapat merusak sebuah wafer silikon yang tak ternilai harganya. Melihat punggung para insinyur yang fokus itu, saya tiba-tiba menyadari. Anak-anak disiplin yang saya lihat di MRT, petugas stasiun yang menolak tip, dan para insinyur di depan saya yang sedang mengoperasikan mesin paling presisi di dunia mereka, sebenarnya adalah orang yang sama. Dedikasi terhadap detail yang nyaris obsesif, kepatuhan mutlak terhadap aturan, dan karakter yang tetap tenang di bawah tekanan, inilah resep rahasia mengapa Indonesia mampu menghasilkan teknologi paling canggih di dunia. Di negara lain, manufaktur mungkin hanya sebuah industri, tetapi di sini, manufaktur telah diangkat menjadi sebuah seni, sebuah laku spiritual. Pemandu menunjuk ke sebuah wafer silikon. Nadanya tenang namun penuh kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Tuan Bram, di atas benda ini ada miliaran transistor. Saat ini, lebih dari 90% chip pemrosesan paling canggih di dunia diproduksi di tanah yang kita pijak ini. Saya merasa pusing. 90%. Ini berarti entah itu iPhone terbaru dari Apple inti komputasi AI terkuat, atau sistem radar jet tempur F-35 milik AS, jiwa mereka semua lahir di sini. Saya pernah mengira Indonesia hanyalah sebuah negara kepulauan yang mencari perlindungan, tapi saya salah. Saat ini, memandangi raksasa yang sunyi ini, saya sadar, ini bukan pengikut yang butuh dilindungi. Ini adalah penjaga yang memegang urat nadi dunia. Ia adalah pedang Damokles bagi dunia modern, dan juga perisai terkuat bagi dunia bebas. Namun, saat saya masih terkagum-kagum pada teknologi tinggi ini, saya tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya bagi bangsa ini akan segera tiba. Tuhan sepertinya ingin secara pribadi menguji apakah perisai ini benar-benar tidak bisa ditembus. Dalam beberapa jam, tanah ini akan menyambut gemuruh paling menakutkan dalam 25 tahun terakhir. Dan saya, dengan sial sekaligus beruntung, akan menyaksikan bencana yang membuat dunia menahan napas dan menjadi saksi sebuah keajaiban sejati. Berdiri di depan kaca anti debu transparan ini, melihat lengan-lengan robot bergerak dengan kecepatan yang tak tertangkap mata, rasa takjub yang belum pernah saya rasakan sebelumnya muncul di hati saya. Pemandu memberi saya sebuah laporan data, dan angka-angka di dalamnya membuat saya, seorang jurnalis yang telah meliput seluruh dunia, ikut menahan napas. Tuan Bram, tahukah Anda? Di bidang manufaktur semikonduktor, satu perusahaan ini saja, TSMC, menguasai lebih dari 60% pangsa pasar global.
dan untuk proses fabrikasi di bawah 7 nanometer, yaitu otak yang menggerakkan kecerdasan buatan dan superkomputer, pangsa pasar kami mencapai angka mengejutkan 90%. 90%. Ini bukan monopoli. Ini adalah dominasi absolut. Saya teringat negara asal saya, Inggris, dan juga Amerika yang selalu menganggap dirinya kuat. Bahkan tetangga raksasa di seberang lautan yang mengerahkan seluruh kekuatan negara dan menggelontorkan ratusan miliar dana untuk mencoba menyalip mereka. Semua berusaha keras meniru apa yang ada di sini. Membangun pabrik yang lebih besar, membeli peralatan yang lebih mahal. Tapi mereka semua gagal. Mengapa? Saya memandang tatapan fokus di dalam ruang bersih itu dan tiba-tiba menemukan jawabannya. Karena mereka bisa membeli mesin litografi dari ASML Belanda, bisa membeli bahan baku dari Jepang, tetapi mereka tidak bisa membeli manusia Indonesia. Mereka tidak bisa membeli disiplin diri seperti anak kecil yang memegang es teh manis, tapi menahan diri untuk tidak minum di MRT. Mereka tidak bisa membeli kepercayaan seperti menggantungkan helm di motor tanpa rasa khawatir. Dan terlebih lagi, mereka tidak bisa membeli semangat profesional craftsmanship yang rela bekerja siang malam di laboratorium demi meningkatkan hasil produksi sebesar 0,1% untuk mengejar kesempurnaan tertinggi. Karakter bangsa inilah yang menanamkan disiplin dan tanggung jawab ke dalam gen mereka yang telah menciptakan perisai yang tak tertembus ini. Jika jalur produksi ini berhenti, suara pemandu memecah lamunan saya. Ia menunjuk ke jalur produksi yang sedang berjalan. Ekonomi dunia akan syok dalam 48 jam. Wall Street akan runtuh, Silicon Valley akan padam. Bahkan sistem rudal berbagai negara akan menjadi tumpukan besi tua. Kalimat itu terdengar arogan, namun itu adalah fakta yang dingin. Saya hanya bisa menghela napas. Bangsa kepulauan kecil ini telah mengubah pasir menjadi harta yang lebih berharga dari emas, membangun pertahanan yang lebih kuat dari senjata nuklir dengan teknologi. Dunia harus melindungi Indonesia, karena melindungi Indonesia berarti melindungi masa depan peradaban manusia. Dengan perasaan yang nyaris memuja ini, kami mengakhiri liputan kami. Malam itu, kami kembali ke Jakarta dan menginap di sebuah hotel bertingkat tinggi di pusat kota. Berdiri di depan jendela, saya memandangi gedung-gedung pencakar langit yang berkelip di kegelapan malam. Bentuknya yang menjulang tinggi, melambangkan ketahanan dan kemakmuran kota ini. Malam terasa lembut, lalu lintas seperti sulaman cahaya. Segalanya tampak begitu damai, indah, dan kokoh. Saya pikir liputan kali ini telah mencapai puncaknya. Saya pikir saya sudah memahami Indonesia, tapi saya salah, sangat salah. Apa yang saya saksikan hanyalah keanggunan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Jiwa sejati bangsa ini, rahasia yang membuatnya tetap berdiri tegak selama berabad-abad di tengah badai, hanya akan menampakkan wujud aslinya dalam kesulitan yang paling ekstrem. Jarum jam diam-diam menunjuk ke arah dini hari. Jauh di dalam kerak bumi, sebuah energi dahsyat yang telah terakumulasi selama 25 tahun sedang terbangun dalam kegelapan. Tuhan sepertinya memutuskan untuk turun tangan langsung menguji apakah perisai ini benar-benar sekokoh yang saya katakan. 3 April 2024. Tanggal ini akan selamanya terukir di benak saya, bahkan lebih jelas daripada hari ketika saya diserang mortir di Baghdad. Pukul 07.58 pagi. Saya sedang duduk di kamar hotel bertingkat tinggi di Jakarta, memegang secangkir kopi yang baru diseduh, siap menyambut hari yang baru. Di luar jendela, kota Jakarta bermandikan cahaya fajar keemasan. Garis pegunungan di kejauhan terlihat jelas. Segalanya tampak begitu harmonis dan penuh harapan. Tiba-tiba, ponsel di atas meja mengeluarkan suara alarm yang tajam dan mengerikan. Itu adalah peringatan bencana nasional Indonesia. Sebelum saya sempat membaca tulisan di layar, dunia seakan runtuh. Awalnya adalah suara gemuruh yang dalam, seolah-olah ada kereta api tak terlihat yang melaju dengan kecepatan penuh dari bawah tanah. Kemudian, bukan goyangan, melainkan sebuah kekuatan brutal yang dahsyat, melemparkan seluruh ruangan ke atas. Cangkir kopi di tangan saya langsung terlempar dan hancur berkeping-keping. Secara naluriah saya mencoba berdiri. Tetapi lantai bergelombang hebat seperti punggung binatang buas yang mengamuk, membanting saya dengan keras ke dinding. Gempa, bumi. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami gempa, tetapi pada saat itu, saya sadar kali ini benar-benar berbeda. Ini bukan jenis gempa kecil yang membuat orang berpikir, oh, sedikit bergoyang. Ini adalah bencana yang merusak. Ini adalah gempa super kuat, berkekuatan 7,4 skala Richter.
Ini juga merupakan guncangan terkuat yang dialami bangsa ini dalam 25 tahun terakhir, sejak gempa dan tsunami dahsyat yang merenggut ratusan ribu nyawa pada tahun 2004. Selama 1 menit yang terasa tak berujung itu, saya merasa gedung setinggi puluhan lantai ini sedang mengerang kesakitan. Rangka baja meliuk, kaca bergetar, dinding mengeluarkan suara aneh seperti robekan. Saya pernah berada di medan perang, mencari perlindungan saat peluru melesat di atas kepala. Tetapi di hadapan gempa, Anda tidak bisa lari kemanapun. Ketika bumi itu sendiri mengkhianati Anda, manusia terasa begitu kecil dan tak berdaya. Saya tiarap di lantai, kedua tangan melindungi kepala. Sebuah pikiran putus asa melintas di benak saya. Ya Tuhan, saya selamat dari peluru di Timur Tengah. Apakah saya akan terkubur di reruntuhan Jakarta? Ketakutan melilit hati saya seperti ular dingin. Saya membayangkan gedung runtuh. Membayangkan kota yang ramai ini berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Namun, tepat saat saya mengira kiamat telah tiba, guncangan itu perlahan berhenti. Keheningan yang mematikan kembali menyelimuti ruangan. Saya terengah-engah, bangkit dari lantai. Jantung saya masih berdebar kencang. Saya terhuyung-huyung ke jendela, siap menyaksikan neraka. Yang saya bayangkan, gedung-gedung runtuh, api membubung tinggi, kerumunan yang kacau. Tetapi pemandangan yang saya lihat sekali lagi membuat saya terpana, bahkan lebih mengejutkan daripada gempa tadi. Pada saat itu, saya pikir saya akan melihat sebuah kota yang hancur lebur. Tapi yang saya lihat adalah sebuah keajaiban yang membuat seluruh dunia merasa malu. Di depan jendela kaca setinggi langit-langit itu, saya sebenarnya sudah siap secara mental untuk menyaksikan kehancuran. Tetapi pemandangan yang menyambut mata saya membuat saya ragu. Apakah guncangan dahsyat tadi hanyalah ilusi? Jakarta, kota metropolitan modern dengan jutaan penduduk, masih berdiri kokoh. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit yang pernah menjadi bangunan tertinggi di Indonesia, berdiri dengan angkuh di bawah cahaya fajar seperti raksasa yang anggun. Saya tahu, dalam beberapa puluh detik hidup dan mati tadi, peredam massa raksasa yang tergantung di dalam gedung-gedung itu telah memainkan peran kunci. Mereka berayun liar seperti bandul raksasa, menyerap energi gempa dan menarik seluruh bangunan kembali dari ambang keruntuhan. Di jalanan, lalu lintas yang tadinya berhenti, mulai bergerak perlahan. Para pejalan kaki, meskipun wajah mereka masih menunjukkan sisa-sisa kepanikan, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang saling dorong, tidak ada kerusuhan. Orang-orang saling menanyakan kabar, lalu merapikan pakaian mereka, dan terus berjalan menuju stasiun MRT, melanjutkan perjalanan ke kantor. Ketenangan ini sungguh menakutkan. Di negara saya, bencana sebesar ini sudah cukup untuk memicu kepanikan dan kelumpuhan total di seluruh kota. Tapi di sini, ini sepertinya hanya ujian mendadak dari kehidupan. Dan orang Indonesia, sekali lagi, mendapatkan nilai sempurna. Tetapi keajaiban yang sesungguhnya terjadi di tempat-tempat yang tidak bisa saya lihat, terjadi di pabrik-pabrik semikonduktor yang menentukan nasib ekonomi dunia itu. Beberapa jam kemudian, ketika saya akhirnya berhasil menghubungi sumber di pusat teknologi, saya mendengar sebuah data yang akan membuat para analis Wall Street bertekuk lutut. Bram, kau tidak akan percaya ini. Kurang dari 10 jam setelah gempa, tingkat pemulihan peralatan di pabrik telah melampaui 70%. Tingkat pemulihan di pabrik baru bahkan lebih dari 80%. Bagaimana dengan mesin litografi? Tanya saya dengan cemas. Suara saya bergetar. Mesin-mesin EUV seharga ratusan juta dolar itu, tidak ada yang rusak. Suara di seberang telepon penuh dengan kebanggaan. Semua mesin litografi EUV aman. Jalur produksi sudah mulai diaktifkan kembali. Saya menarik napas dalam-dalam. Ini adalah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Ini adalah energi yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota berukuran sedang. Namun, para insinyur Indonesia, dengan standar konstruksi yang luar biasa, teknologi mitigasi gempa yang presisi, dan kemampuan respons yang terlatih, berhasil mengubah bencana yang berpotensi menyebabkan kemunduran teknologi global ini menjadi sebuah stres test yang menakjubkan. Ketika seluruh dunia masih khawatir tentang gangguan pasokan chip yang akan menyebabkan pasar saham anjlok, para insinyur di Indonesia mungkin sudah membersihkan debu dari mesin dan mulai memproduksi lagi chip yang akan dipasang di iPhone Anda berikutnya. Saat itulah saya akhirnya mengerti sepenuhnya. Mengapa Indonesia begitu kuat? Bukan karena ia tidak punya kelemahan, tetapi karena ia memiliki sifat anti-fragile.
Baik itu tekanan ekstrem geopolitik maupun amukan dahsyat alam, tidak ada yang bisa meruntuhkannya. Sebaliknya, itu membuatnya menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Melihat kota di luar jendela yang masih beroperasi tanpa henti di tengah gempa susulan, hati saya dipenuhi rasa hormat yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan hanya kekaguman terhadap teknologi, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap jiwa bangsa ini. Mereka telah mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekacauan, bahkan mengalahkan ujian Tuhan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kali ini, dunia tidak lagi memandang Indonesia dengan tatapan simpati, melainkan dengan tatapan baru yang nyaris kagum, meninjau kembali bangsa kepulauan ini. Ketika gempa susulan perlahan mereda, saya membuka laptop dan terhubung dengan dunia. Saya ingin tahu, selain saya, bagaimana ujung dunia yang lain memandang bencana ini. Biasanya, ketika suatu tempat mengalami gempa sekuat ini, halaman berita internasional akan dipenuhi dengan kata-kata simpati, bantuan, dan kesedihan. Tapi kali ini, judul-judul yang saya lihat sangat berbeda. Tajuk utama CNN berbunyi, "Pemulihan cepat Indonesia pasca gempa, memberi pelajaran berharga bagi dunia." Bloomberg bahkan lebih lugas, "Ketangguhan pilar digital Nusantara, membuktikan mengapa Indonesia tak tergantikan." Dan di media sosial, komentar-komentar tulus dari seluruh dunia membuat darah saya berdesir. Para netizen asing yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia atau hanya mengenalnya sebagai medan pertempuran geopolitik, kini meluapkan keterkejutan mereka. Saya melihat komentar dari seorang netizen California. "Ya Tuhan, saya pernah mengalami gempa yang lebih kecil di Los Angeles, dan kekacauan di sana berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi lihat Indonesia, MRT mereka bahkan masih beroperasi. Apakah orang-orang ini terbuat dari baja?" Seorang netizen Jepang, dari negara yang juga terkenal dengan mitigasi bencananya, berkomentar, "Sebagai orang Jepang, saya selalu berpikir mitigasi bencana kami adalah yang terbaik di dunia. Tapi melihat kecepatan respons dan ketahanan bangunan Indonesia kali ini, saya harus angkat topi. Indonesia adalah saingan yang kami hormati, dan juga sahabat terbaik." Ada juga sebuah komentar dari Eropa yang mendapat puluhan ribu suka. "Dulu saya hanya tahu kita harus melindungi Indonesia karena sumber dayanya. Tapi sekarang saya mengerti. Kita harus melindungi Indonesia karena rakyat yang berkualitas tinggi, tangguh, dan beradab seperti ini adalah harapan yang tersisa di dunia yang gila ini." Membaca komentar-komentar ini, saya merasakan sebuah kesadaran kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia akhirnya tidak lagi hanya melihat Indonesia sebagai bidak catur geopolitik atau sekadar pabrik semikonduktor. Melalui krisis ini, dunia telah melihat jiwa sejati Indonesia. Ini adalah jiwa yang tetap anggun di bawah tekanan besar. Ini adalah jiwa yang menunjukkan persatuan dan gotong royong yang luar biasa di hadapan bencana. Saya teringat kembali pengalaman beberapa hari terakhir. Dari anak-anak yang disiplin di MRT, hingga sepeda motor yang dibiarkan tanpa penjagaan, dari kejujuran dalam mengembalikan barang yang hilang, hingga gedung-gedung tinggi yang kokoh, dan jalur produksi yang pulih dengan cepat di tengah gempa. Semua ini bukanlah kebetulan. Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa negara yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan dirinya dengan memperluas wilayah atau mengacungkan senjata. Kekuatan sejati adalah ketika bencana dan tantangan datang. Seberapa cepat Anda bisa bangkit kembali, tersenyum dan berkata kepada dunia, "Kami baik-baik saja." Besok lanjut lagi. Kekuatan seperti ini membuat ancaman dari seberang lautan tampak begitu pucat dan tidak berdaya, dan juga membuat kekhawatiran Barat tampak begitu berlebihan. Saya memandangi ribuan lampu rumah yang kembali menyala di luar jendela. Hati saya dipenuhi kehangatan. Bangsa ini tidak perlu dikasihani. Yang ia butuhkan adalah rasa hormat dan tepuk tangan yang layak ia dapatkan. Dan saya, Bram, wartawan Barat, yang pernah datang ke sini dengan rompi anti peluru dan prasangka angkuh, sekarang hanya ingin melakukan satu hal. Saya ingin menceritakan kisah dari sini, apa adanya, tanpa polesan, kepada seluruh dunia. Karena dunia ini sangat membutuhkan cerita seperti Indonesia. Tetapi yang paling membuat jiwa saya bergetar bukan hanya data dingin di internet, melainkan berita yang datang dari kantor pusat di London saat sutradara memutus sinyal. Produser saya berteriak di earphone, suaranya bergetar, "Bram, kau tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Telepon kami dibanjiri panggilan. Lampu di switchboard berkedip gila-gilaan seperti pohon Natal." Ternyata, saat siaran langsung saya berdiri di jalanan Jakarta,
Menunjuk ke sepeda motor yang digantungi gorengan dan helm itu, papan pesan instan BBC Crash. Seorang penonton yang tinggal di Paris menulis. Saya melihat tayangan itu, lalu melihat keluar jendela, ke jalanan, di mana kaca mobil dipecahkan. Saya menangis. Saya selalu berpikir Eropa adalah puncak peradaban, tapi malam ini Indonesia mengajarkan kami apa arti peradaban yang sesungguhnya. Seorang turis Amerika yang baru saja membatalkan perjalanannya ke Indonesia meninggalkan pesan, "Ya Tuhan, sudah berapa lama saya tertipu oleh berita-berita tentang perang dan kekacauan. Melihat orang-orang yang masih mengantre dengan tertib untuk bekerja di tengah gempa, saya merasa sangat malu. Saya akan memesan ulang tiket sekarang juga. Saya harus melihat sendiri negeri ajaib ini." Tapi yang paling membuat saya terharu adalah sebuah email dari Jerman. Pengirimnya adalah seorang nenek Indonesia yang telah tinggal di luar negeri selama 40 tahun. Dalam suratnya ia berkata, "Tuan Bram, terima kasih. Selama 40 tahun, saya selalu kesulitan menjelaskan kepada tetangga saya bahwa Indonesia bukan Thailand, bahwa kami bukan daerah kumuh yang berbahaya. Malam ini, ketika saya dan cucu Jerman saya menonton siaran langsung, melihat gadis kecil di MRT yang menahan diri untuk tidak minum, cucu saya menoleh dan berkata, 'Oma, ternyata kampung halamanmu lebih keren dari Jerman.' Saat itu, air mata saya sudah membanjiri wajah. Ini bukan sekadar keberhasilan sebuah laporan berita. Ini adalah keadilan yang datang tepat waktu, sebuah pemulihan nama baik secara kolektif. Pada saat itu, melalui sinyal satelit, jutaan penonton di seluruh dunia ikut merasakan gempa batin ini bersama saya. Mereka beralih dari ragu menjadi terkejut, dari terkejut menjadi kagum, dan akhirnya, di depan layar, mereka merasakan resonansi yang mendalam dengan bangsa ini. Kami tidak menggunakan efek khusus. Tidak ada naskah yang dirancang dengan cermat. Kami hanya mengarahkan kamera ke kehidupan sehari-hari yang paling otentik di Indonesia. Dan keseharian ini, ternyata, menjadi hal luar biasa yang paling mewah di dunia yang kacau ini. Saya melihat layar ponsel saya. Tempat pesan thank you dan Indonesia nomor 1 terus bermunculan. Saya tahu, bangsa ini akhirnya mendapatkan kembali kehormatan yang menjadi miliknya. Pada pagi hari saat saya bersiap-siap berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, saya melakukan sesuatu yang saya sendiri anggap konyol. Saya memandangi rompi anti peluru yang berat di sudut koper. Benda itu saya bawa dari London untuk melindungi nyawa saya. Saya memandangnya, dan tiba-tiba merasa benda itu begitu mengganggu, begitu menggelikan. Saya meninggalkannya di kamar hotel. Ini bukan hanya untuk mengurangi berat bagasi, tetapi juga untuk meringankan beban di jiwa saya. Di negara di mana dompet yang jatuh pun akan ada orang yang mengejar untuk mengembalikannya, di bangsa yang bahkan gempa dahsyat pun tidak bisa menghancurkan semangatnya, rompi anti peluru adalah kesalahpahaman dan penghinaan terbesar terhadap tempat ini. Taksi melaju di jalan tol. Saya memandangi pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela. Pelabuhan-pelabuhan yang sibuk, pabrik-pabrik presisi, dan orang-orang yang masih mengenakan helm melintasi jalanan dengan sepeda motor mereka. Saya datang untuk mencari aroma perang, untuk melaporkan tempat paling berbahaya di dunia. Tapi saya salah, benar-benar salah. Ini bukan tempat paling berbahaya. Ini adalah benteng terakhir dan terkokoh peradaban manusia. Apa itu Indonesia? Setelah dicuci bersih oleh pengalaman beberapa hari ini, saya akhirnya menemukan jawabannya. Indonesia bukan hanya pabrik pembuat chip. Ia adalah sekumpulan anak-anak yang taat aturan di MRT. Ia adalah petugas stasiun yang menolak menerima uang terima kasih. Ia adalah para insinyur yang segera kembali ke jalur produksi setelah gempa. Ia adalah keberanian dan ketenangan dalam menghadapi ribuan tantangan. Bangsa kepulauan yang terpencil di lautan ini seperti sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di tengah gelombang badai. Badai dari seberang lautan mungkin bisa menutupi langit, mungkin bisa menciptakan gelombang raksasa, tetapi ia tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya yang dipancarkan oleh mercusuar ini. Cahaya ini memberitahu dunia, demokrasi tidak rapuh, kebebasan tidak lemah, dan kebaikan, apalagi, bukanlah hal yang bodoh. Selama ada keyakinan dan kekuatan yang cukup, sebuah negara kepulauan dengan sumber daya alam terbatas pun bisa menjadi gunung tinggi yang dikagumi oleh para raksasa. Kita harus membela Indonesia, bukan hanya karena kita membutuhkan chip dari TSMC atau nikel untuk baterai kita, tetapi karena kita perlu menjaga contoh tentang kemungkinan terbaik umat manusia ini. Jika Indonesia gagal, itu bukan hanya tragedi bagi bangsa ini,
tetapi kegagalan bagi seluruh peradaban manusia. Pesawat lepas landas. Saya melihat Nusantara yang indah di bawah sana perlahan mengecil. Tapi saya tahu, sebagian dari hati saya akan selamanya tertinggal di sana. Saya tidak lagi khawatir tentang masa depan Indonesia, karena saya telah melihat mata mereka. Di sana tidak ada ketakutan, hanya ada keteguhan. Saya Bram, melaporkan dari bangsa kepulauan paling berani dan paling mengagumkan di dunia, Indonesia.